Halo semua, perkenalkan nama saya Sifanya Kiza Latiamalu dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membahas materi dari interaksi manusia dan komputer dengan pembahasan 8 faktor komputer dalam HCI. Pembahasan pertama kita di sini sistem komputer secara umum. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada brainware. Selanjutnya ada peralatan masukan teks. Ini adalah alat yang digunakan untuk pengguna untuk memasukkan data berupa karakter atau perintah teks ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, speech recognition, dan keyboard virtual pada layar sentuh. Selanjutnya peralatan penempatan posisi dan petunjuk. Alat ini memungkinkan pengguna untuk memanipulasi objek di layar secara langsung untuk menentukan koordinat tertentu. Contohnya seperti mouse, touchpad, trackball, joystick, serta stylus pen yang sering digunakan oleh desainer grafis. Selanjutnya ada peralatan output atau output device. Peralatan output adalah jembatan informasi dari komputer kembali ke manusia. Dalam IMK, efektivitas output diukur dari seberapa cepat dan akurat manusia dapat menangkap informasi tersebut, seperti layar tampilan atau monitor. Ini adalah kanal output utama. Yang kedua ada audio output. Audio output bukan sekedar suara. Audio dalam IMK berfungsi sebagai alarm, notifikasi, atau umpan balik atau feedback. Yang ketiga ada haptic feedback. Ini adalah output serupa getaran, sering ditemukan di smartphone atau game controller. Selanjutnya ada pencetakan atau printing. Meskipun kita berada di era digital, output fisik atau cetak tetap memiliki peran vital dalam konteks sistem. Ada beberapa aspek teknis yang perlu dipahami, seperti yang pertama, dot matrix versus inkjet atau laser. Dalam dunia industri atau perbankan, printer dot matrix masih digunakan untuk dokumen Corban. Yang kedua ada bahasa deskripsi halaman atau PDL, seperti PostScript atau PCL. Ini adalah bahasa yang digunakan komputer untuk memberitahu printer bagaimana tata letak sebuah halaman. Yang ketiga ada 3D printing. Ini adalah lompatan besar dalam peralatan output. Selanjutnya ada memori. Dalam hierarki komputer, memori menentukan seberapa pintar komputer mengelola banyak tugas secara bersamaan atau multitasking. Yang pertama ada memori utama atau RAM. Ini adalah tempat penyimpanan industri program yang sedang berjalan. Yang kedua ada memori cache. Ini adalah memori yang sangat cepat dan terletak dekat dengan prosesor. Yang ketiga ada memori non-volatile atau ROM atau flash. Memori ini tidak hilang saat listrik mati, digunakan untuk menyimpan BIOS atau firmware dasar yang memungkinkan komputer melakukan proses booting pertama kali. Yang berikut ada format penyimpanan data atau data storage format. Bagaimana data disimpan menentukan seberapa cepat data tersebut dapat diakses kembali oleh pengguna. Jenisnya seperti hard drive atau HDD, solid state drive, SSD, dan penyimpanan berbasis cloud. SSD saat ini lebih disukai karena kecepatan aksesnya yang sangat tinggi dibanding HDD konvensional. Yang berikut ada kecepatan prosesor atau prosesor speed. Prosesor adalah otak dari komputer. Kecepatan prosesor diukur dalam Hertz atau GHz, menentukan seberapa cepat komputer merespon perintah pengguna. Semakin cepat prosesor, semakin halus interaksi yang dirasakan pengguna, terutama untuk aplikasi berat seperti desain 3D atau video editing. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam interaksi manusia dan komputer, faktor komputer berperan sebagai penyedia layanan dan sarana bagi manusia untuk mencapai tujuannya. Kualitas interaksi sangat bergantung pada spesifikasi teknik perangkat tersebut. Yang pertama ada input yang sangat responsif, memudahkan pengguna memberikan perintah. Yang kedua ada prosesor dan memori yang mumpuni menjamin kelancaran sistem tanpa hambatan teknis. Dan yang ketiga ada output yang jelas memastikan informasi tersampaikan dengan akurat kepada manusia. Memahami batasan dan kemampuan perangkat keras sangat penting bagi pengembang sistem agar dapat menciptakan aplikasi yang ramah bagi pengguna atau user dan efisien. Terima kasih.